Di Mesir, bentuk kuburannya sangat berbeda. Lubang dalam, sekitar 5 meter, lebarnya 5 meter. Kemudian di dalam itu ada kamar-kamar kecil. Kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga. Orang yang baru pertama meninggal, letaklah di kamar pertama, ujung kali. Seminggu udah kering kulitnya, dipindahkan. Ada yang baru lagi masuk, letak di situ. Nanti sebulan, terus begitu. Semakin lama, semakin rusaklah tulang-tulang ini. Sampai terakhir, sudah bercerai-berai engsel-engsel, tengkorak kepala dan sebagainya, diikat dan mereka buang. Ada yang dihancurkan, tidak tahu dibuang kemana. Bisa jadi dijadikan pupuk, bisa jadi dibuang. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah bentuk kuburan di Mesir, nggak ada lahat. Karena apa yang mau dibuat lahat? Padang pasir semua. Maka dibuatlah kemudian digali lubang tadi, dibuat kotak-kotak dalam tu. Ustaz pernah tengok Ustaz? Ya, saya masuk. Waktu itu ada anak saudara, anak-anak kawan meninggal. Anak kecil, bayi masih. Kemudian saya pun ikut. Jadi rupanya Bapak Ibu, di atas tu nampaknya kecil aja. Karena pintunya dari besi ditarik ke tu. Nah, ketika kita masuk, rupanya di bawah tu luas sekali. Lebih kurang 6 kali 6 mungkin adalah. Luas pokoknya, 6 kali 6 dan 5 kali 5, pokoknya luas. Saya tak pula tengok. Karena banyak kamar-kamarnya. Yang saya tengok itu di kamar pertama ada sekitar 3-4 jenazah yang baru meninggal. Kamar berikutnya banyak kain-kain putih, ada yang sudah usang, ada yang masih bersih. Kamar berikutnya tinggal tulang-tulang saja. Itulah kerja perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Pertanyaannya adalah, kajian ini tergolong ke dalam jenis kajian apa? Ulang lagi. Apa katanya? Pertanyaannya diulang, baik. Judul kajian kita perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Nah, kajian ini termasuk ke dalam jenis kajian apa? Akidah. Berapa orang jawab tadi? Oke, baik. Kajian akidah. Coba jelaskan kenapa termasuk kajian akidah? Ya, kenapa termasuk pengajian akidah dia? Iya, tauhid, akidah, usuluddin itu sama, itu nama saja yang berbeda-beda. Nah, termasuk kajian akidah. Misalnya begini, kalau membahas tentang wudu, tentang solat, gerakan tangan, itu termasuk kajian fikih. Kenapa fikih? Karena membahas hukum-hukum batal atau sah, makanya nama fikih. Nah, sekarang ibu tadi jawab termasuk kajian akidah. Kenapa termasuk kajian akidah? Oh, udah jawab sama bapak depan nih. Gimana? Kasih atau diganti pertanyaan? Ganti pertanyaan. Saya sesuai kesepakatan bersama saja. Ya, untuk ibu-ibu lagi. Nah, termasuk kajian akidah. Jadi kajian akidah itu cakupannya tauhid. Ya, namanya tauhid tentang Allah, tentang Nabi, tentang Rasul, tentang kiamat, tentang hari berbangkit, qada dan qadar, tentang aliran-aliran kelompok-kelompok yang muncul dalam Islam, tentang jin, tentang roh, itu masuk dalam ranah gaib. Maka ketika ditanya, ini masuk pembahasan akidah. Kenapa? Karena masuk dalam pembahasan keimanan, keyakinan perkara gaib. Nah, salah satu dari kajian kita ini yang berjudul adalah fase kehidupan manusia. Ada berapa fase kehidupan manusia yang dilalui manusia? Coba sebutkan yang 4 tuh. 4 lah. Semua jawab. Berarti ikut dari awal semua nih, Pak. Ya, coba satu orang angkat tangan. Ayah ibu yang pegang tasbih. Alam rahim. Alam roh, baik. Alam barzah 4, satu lagi. Sampai barzah aja ibu. Ya, apa namanya itu surga neraka itu? Alam akhirat. Ya, kasih aja lah. Ya, tolong. Ya, ibu mau yang mana? Ada 2 ini. Jadi ada akhir zaman, ada doa.
Ya, nanti sama-sama aja. Ada dua. Yang mana yang Ibu pilih? Doa atau akhir zaman? Yang mana nih? Ikhtilaf pula di belakang dulu. Ya, akhir zaman aja lah. Doa terakhir nanti. Oke, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukunya bermanfaat. Ya. Akhir zaman itu sekarang sedang kita bahas di Masjid Nurul Huda karena sudah lama kita mulai dan hampir setiap minggu kajiannya, jadi sudah lebih dulu dia dibanding masjid kita ini. InsyaAllah nanti sampai juga kita ke pembahasan itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir pembahasan kita tentang amalan-amalan atau amalan-amalan sunnah setelah penguburan jenazah. Itu terakhir pembahasan. Kenapa masuk pembahasan akidah ini Ustaz? Nah, sebenarnya ini masuk pembahasan fikih. Tetapi karena yang kita bahas itu ada dua dalam diri manusia. Yang pertama ruh, arwah. Yang arwah ini di mana setelah berpisah dari batang tubuh seseorang, dia akan melanjutkan perjalanannya ke alam lain. Alam lain inilah yang kita sebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh atau alam kubur itu sama. Tapi alam kubur dengan kuburan tidak sama. Itu dua hal yang berbeda sekali. Kalau alam kubur itu alam kehidupan, kubur itu tempat jenazah. Itu kubur. Kalau meninggal ditemui kuburnya, ditemui jenazahnya, ada jenazahnya kita kubur. Kalau tidak didapati jenazahnya berarti tidak ada kuburnya. Nah, meskipun orang ini tidak memiliki kubur, tetap berada di alam kubur. Jadi nanti sehingga kita tidak bingung memahaminya. Berarti kalau orang yang dibakar Ustaz, masuk enggak dia ke alam kubur? Ya, tetap. Melalui pertanyaan-pertanyaan tidak Ustaz? Ya. Mendapatkan nikmat bagi orang yang beriman? Ya. Mendapatkan balasan buruk bagi orang tak beriman? Ya. Karena alam kubur itu alam gaib, alam di mana manusia yang ada hari ini dia hidup lagi menuju alam yang keempat. Alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Akhirat itu nanti terakhir. Nah, itu ruhnya lanjut perjalanan. Sementara jenazahnya diurus. Nah, diurus. Bagaimana cara mengurus jenazah? Ya, kita mandikan, kita kafani, kita solati, kemudian kita kubur. Setelah dikubur kita langsung pulang atau menetap dulu? Menetap dulu di sana. Ada enggak dalilnya? Ada dalilnya. Jadi kemarin saya pernah tanya salah seorang Bapak Ibu, boleh enggak seseorang setelah meninggalkan kuburan, setelah menguburkan jenazah menetap di kuburan? Langsung dijawab, tak boleh. Saya tanya, kenapa enggak boleh? Karena tidak ada dalil. Kalau ada dalil macam mana? Berarti boleh kata dia. Jadi saya baca, kalau dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Apabila kalian selesai menguburkan jenazah, maka hendaklah kalian berdiri. Aqama yuqimu, berdiri haula qabri, sekitar kuburanku, qadaramatun haru jazur, selama unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Selama itulah perintahnya. Riwayat Imam Muslim. Nah, apa saja amalannya? Pertama kita sebutkan beristighfar. Nah, ini namanya sunnah, bukan wajib. Artinya kalau ada yang melakukan tidak salah. Kalau kita tidak melakukan tidak apa nama saja sunnah. Masuk masjid ada yang langsung duduk, boleh tidak? Ya boleh. Kalau dia solat lebih baik. Itu namanya pengertian sunnah tadi. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah bertasbih dan bertakbir atau membaca Al-Quran. Di sini ada keterangannya. Yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, awal dan akhir surat Al-Baqarah. Saya tak ulang lagi dalilnya apa, teksnya bagaimana. Nanti Bapak Ibu tengok saja di dalam buku yang dulu Bapak Ibu beli buku yang ini. Beli buku yang agar mudah Sakratul Maut. Yang berikutnya, yang nomor 4, menyiram kuburan dengan air. Nah, ini juga boleh. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Musnad Asy-Syafi'i, Musnad
Al-Bazar dan dalam kitab para ulama. Yang berikutnya, menaburkan sesuatu di atas kuburan. Yang berikutnya, melepas tali ikatan mayat. Tapi bukan untuk jimat, dibawa pulang, dikalungkan, dianggap itu sakti, tidak. Bukan itu maksudnya. Ini bukan untuk dibawa pulang, untuk jadikan sebagai jimat, simpan dalam dompet, supaya nanti dompetnya berisi terus. Itu tidak masuk demikian. Nah, terakhir nomor berapa, Prof? Nomor berapa? Nomor terakhir nomor berapa? Amalan-amalan sunnah setelah penguburan jenazah. Dah lupa. Okey, baik. Nomor 7 lagi. Melapisi mayat dengan kain dilahat. Riwayat Imam Muslim. An Ibni Abbas qala ju'ila fi qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatifatun hamra. Dari Ibnu Abbas berkata, telah diletakkan kain berbulu tebal dan berwarna merah pada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, penjelas daripada hadis yang pertama. Ja'far bin Muhammad an abihi qala, berkata, alladzi alhada qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha, dan yang meletakkan Rasul di lahatnya adalah Abu Talha. Walladzi alqa qatifata tahtahu Syukron maula Rasulillah, yang meletakkan kain merah itu, kain berbulu tebal itu adalah seorang yang bernama Syukron. Syukron itu siapa? Syukron itu adalah seorang budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelaskan ni, Syukron adalah budak milik Abdurrahman bin Auf, lalu kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah, yang mengatakan yang telah membelikan, yang telah dibeli dari Rasulullah. Abdullah bin Daud berkata Syukron merupakan budak warisan ayahnya, lalu dimerdekakan pada perang Badar. Jadi Syukron inilah yang melakukan ketika Rasulullah meninggal. Rasul itu punya sesuatu yang selalu dipakainya, selendangnya, apa namanya, syalnya, sorbannya, selalu dibawanya. Terkadang digunakan untuk pelindung panas, terkadang digunakan untuk tikar. Kalau beliau berbaring, digunakan untuk alas. Dan ini kata Syukron, kemudian saya letakkan ini supaya tidak ada yang memakai setelah itu. Tapi ini tentu tidak semua Bapak Ibu, kain yang dicintai saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkanlah dari Al-Waqidi meriwayatkan dari Ali bin Husain berkata, Syukron meletakkan kain beludru bersamaan dengan dikuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu saya didatangi seseorang. Ada pesan ayah saya, Ustaz. Kata bapak ini, dia katakan, sebelum saya meninggal, baju putih yang selalu saya bawa kemana-mana itu, salat Jumat, salat Idul Adha, bahkan sampai ke Mekah, kata dia, baju yang satu itu nanti dibawakan dengan saya sekalian. Itu pesan dia, ayahnya ini. Ketika saya meninggal, dibawakan baju yang satu itu, bukan satu lemari. Ini salah paham, nanti satu lemari masukkan, enggak, yang satu itu. Karena itu baju yang dicintainya. Karena baju itu saya bawa pengajian, saya bawa solat, saya bawa ke Mekah bahkan sampai ke sana. Nah, anaknya ini enggak tanya, kenapa? Sampailah penjelasan ini kita jelaskan di sebuah masjid. Beliau dengar, rupanya, ini kesimpulan dia, rupanya yang diperintah ayah dulu dari riwayat ini. Tak tahu dengar dari mana. Tiba-tiba dia minta saja, nanti baju yang satu ini dibawakan ke saya. Nah, rupanya itu dilakukan dahulu oleh sahabat Nabi. Apa manfaatnya, Ustaz? Ya, sebenarnya kalau dari sisi materi tidak ada manfaatnya. Tetapi itu dilakukan oleh sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi ini namanya hadis mauquf. Artinya kalau ada yang melakukan itu berarti ada tuntunannya. Kalau tak dilakukan, kami tak perlulah Ustaz mubazir, ya, tak ada masalah. Artinya kan hukum ini Bapak Ibu, kalau ada yang melakukan berarti dia boleh-boleh saja. Kalau dia tak lakukan maka tak mengapa. Baik, itu yang ketujuh.
Yang kedelapan, menutupi kuburan dengan kain saat meletakkan mayit di lahat. Nah, selama ini kan itu yang kita lakukan. Sebenarnya itu tradisi kita atau memang ada riwayatnya? Nah, hari ini kita jelaskan riwayat disebutkan dalam Imam Al-Baihaqi. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas qala, berkata, jallalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabri Sa'din bi thawbihi. Nabi menutup kubur Sa'ad dengan kainnya. Maksudnya dengan ketika menurunkan tadi. Jadi saat jenazah diturunkan ditutuplah dengan kain yang beliau bawa. Nah, orang kita pakai apa dia biasanya? Pakai kain panjang biasanya. Nah, kain hijau. Nah, Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah pada bab membentangkan kain di atas kubur saat proses penguburan menukil riwayat dari Abdul Razak. Wa dzakara Abdul Razak menyebutkan an Ibni Juraijin an Sa'bin an rajulin anna Sa'ad bin Malik, bahwa Sa'ad bin Malik qala amaran Nabi memerintahkan bisaubin untuk mengambil satu kain, fasatara ala qabri, lalu ditutupkanlah di atas kubur tadi. Rasul perintahkan ambil satu kain ditutup di atas ketika menurunkan jenazah. Hina ketika dufina Sa'du ibnu Mu'az, ketika Sa'ad bin Mu'az dikubur. Wa qala Sa'ad inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala fi qabri Sa'id bin Mu'az wa satara ala qabri bi thawbin fakuntu fi man amsaka. Maka salah seorang yang hadir ketika itu, Sa'ad juga namanya, kata beliau, sayalah yang memegang salah satu ujung kain itu. Jadi ini perintah ternyata bukan tradisi kita, tapi dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Dan saya termasuk orang yang memegang salah satu ujung kain itu. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang dilakukan oleh orang tua kita selama ini ternyata memiliki dalil. Itu jadi kesimpulan kita. Cuma orang dulu kalau belajar kan nggak pernah nanya dalil dia, Pak. Apa saja yang disuruh orang tua, ikut aja. Ikut. Kalau orang sekarang kan dalil tuh yang tanyanya, dalilnya mana Ustaz? Disampailah orang ini, saya Ustaz, kalau orang, kenapa saya senang ngaji di sana? Karena selalu dalil Ustaz. Makanya saya ikut. Saya tantang. Kalau saya pakai dalil, Bapak ikut enggak? Saya bilang. Ikut kata dia kalau hadisnya sahih. Saya bacakanlah hadis Muslim tadi, sahih hadisnya. Setelah saya jelaskan panjang lebar, sekarang 50-50 Ustaz kata dia. Rupanya orang tuh Pak, kalau kita tantang begitu dan dia kalah, itu 50-50. Kalau mungkin lama lagi saya diskusi bisa jadi 70-30. Kayak pembagian aja. Akhirnya saya hadiahkan buku tadi, dia bacalah buku. Nah, jadi ketika menurunkan jenazah, saat menurunkan apa doanya? Allahumma ftah abwabas sama li ruhi fulan. Ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk arwahnya fulan ini, orang ini. Kenapa kita minta dibukakan pintu langit? Karena roh tadi dibawa ke langit. Ini yang kita bahas sebelumnya. Sementara kita menurunkan jenazah agar jenazah ini mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kesembilan. Yang kesembilan ini di beberapa tempat saja. Nah, apakah ini dalil atau kias? Apa yang kesembilan itu Ustaz? Azan sebelum menguburkan jenazah. Ini beberapa tempat saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu bukan dalil, tetapi kias. Nah, kias itu apa? Kias itu adalah perumpamaan. Dikiaskanlah dulu ketika orang lahir ke dunia diazankan, maka ketika akan dihantar diazankan kembali. Itu namanya kias. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haythami Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Al-Minhaj, jilid 1 halaman 461. Kita bacakan teksnya. Waqad yusannul azan, disunnahkan untuk azan, li ghairi shalah, selain untuk solat. Nah, salah satunya adalah wa inda inzalil mayyiti,
ketika menurunkan mayit liqabrihi, ke kuburnya, kiasan ala awwali khuruji lid dunya, yaitu sebagai kias dia dahulu lahir ke dunia mendengarkan suara itu dan dihantar pula dengan suara yang tadi. Ini bukan dalil. Dalil itu artinya Nabi menyebutkan sahabat melakukan. Itu namanya dalil. Nah, kalau kias tadi sebagai hukum juga bagi umat Islam. Al-Quran, hadis, itu kan pegangan. Al-Quran yang pertama, landasan hukum. Yang kedua hadis. Yang ketiga kias. Yang keempat ijtihad ulama atau ijma' ulama. Nah, yang 3-4 itu para ulama berbeda pendapat. Artinya kalau ada yang melakukan nanti di kampung-kampung kita, sebenarnya mereka itu tidaklah sedang melakukan perbuatan bid'ah. Tidak. Karena sebagai kias. Dan itu disebutkan dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Haythami, ulama besar yang hidup di masa dahulu. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang kita. Menanam sesuatu di atas dan di sekitar kuburan. Menanam sesuatu ini, tanam bunga, tanam, yang penting jangan tanam sawit aja lah di atas tuh. Tanam tumbuh-tumbuhan di situ. Apa fadilahnya Ustaz? Apa fadilahnya menanam-nanam itu? Kalau kita tengok di kampung-kampung kan ditanam tuh Bapak Ibu. Memang bersengaja baru saya dikubur tuh letakkan daun kayu sungkai. Karena kayu itulah yang paling mudah hidup. Sebenarnya ada enggak perbuatan itu di zaman Nabi? Dan kalau enggak ada, apa yang ditanam oleh Nabi? Pelepah kurma ya. Pelepah kurma. Kebetulan tempat kita enggak ada pelepah kurma. Maka yang lainlah sebagai gantinya. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas qala, berkata, maron nabiyyu, Nabi lewat berjalan sallallahu alaihi wasallam bi qabraini, di dekat dua kuburan. Jadi Nabi berjalan di dekat dua kuburan. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban. Dua orang ini sedang diazab. Diazab di mana? Di alam kubur. Ya, di alam kubur. Kalau di kuburan bisa jadi sudah tinggal tulang di situ Bapak Ibu. Bisa jadi sudah enggak ada tulangnya. Karena kubur itu kulit kita paling lama bertahan itu paling lama 3 hari 3 malam. Dikubur, lalu kemudian badan kita menghijau atau datang zat ganas, virus ganas memakan semua badan kita ini, ulat-ulat, habis paling seminggu. Itulah habis semua itu. Masuk minggu kedua tinggal tulang. Masuk minggu ketiga, minggu keempat, sebulan pertama, sebulan kedua, tulang-tulang ini pun mulai retak-retak, mulai lapuk, berpisahlah ini. Seminggu, setahun, ini mungkin sudah bercerai-berai Pak. 2 tahun, tak tahu lagi bagaimana keadaannya. Meskipun ada 1-2 yang tulangnya mampu bertahan lama. Pengecualian nantinya orang-orang tertentu yang jenazahnya tidak dimakan oleh tanah. Ini pengecualian. Ada bahasan tersendiri. Tapi pada umumnya kalau kita ini meninggal, dikubur, ya selesai sudah. Fisik kita ini kembali ke tanah, dimakan oleh tanah. Fisiknya. Sementara perjalanan ruh tadi lanjut. Nah, lanjut ke alam barzah. Di Mesir, bentuk kuburannya sangat berbeda. Lubang dalam sekitar 5 meter, lebarnya 5 meter. Kemudian di dalam itu ada kamar-kamar kecil. Kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga. Orang yang baru pertama meninggal letaklah di kamar pertama, ujung kali. Seminggu udah kering kulitnya dipindahkan. Ada yang baru lagi masuk letak di situ. Nanti sebulan terus begitu. Semakin lama semakin rusaklah tulang-tulang ini sampai terakhir sudah bercerai-berai, engsel-engsel, tengkorak kepala dan sebagainya, diikat dan mereka buang. Ada yang dihancurkan, tak tahu dibuang ke mana. Bisa jadi dijadikan pupuk, bisa jadi dibuang. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah bentuk kuburan di Mesir, enggak ada lahat. Karena apa yang mau dibuat lahat? Padang pasir semua. Maka dibuatlah kemudian digali lubang tadi, dibuat kotak-kotak dalam tu. Ustaz pernah tengok Ustaz? Ya, saya masuk. Waktu itu ada anak saudara, anak-anak kawan meninggal. Anak kecil, bayi masih. Kemudian saya pun ikut. Jadi rupanya Bapak Ibu, di atas tu nampaknya kecil aja. Karena pintunya dari besi ditarik gitu.
Nah, ketika kita masuk, rupanya di bawah tu luas sekali. Lebih kurang 6 kali 6 mungkin adalah. Luas pokoknya, 6 kali 6 dan 5 kali 5, pokoknya luas. Saya tak pula tengok. Karena banyak kamar-kamarnya. Yang saya tengok itu di kamar pertama ada sekitar 3-4 jenazah yang baru meninggal. Kamar berikutnya banyak kain-kain putih, ada yang sudah usang, ada yang masih bersih. Kamar berikutnya tinggal tulang-tulang saja. Itulah kerja penjaga kuburan tadi. Nah, yang semacam ini tentu tidak bisa untuk menanam tadi. Atau yang semacam ini tentu tak nampak bentuk azab. Karena azab itu perkara gaib. Nikmat ataupun azab yang kita dapat nanti itu gaib di alam barzah. Bukan di kubur, tapi di alam kubur. Nah, maka Nabi lewatlah di 2 kuburan. Maran Nabi al-qabrain. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban. 2 orang ini sedang diazab, mendapat azab. Dari mana Nabi tahu? Nabi SAW diperdengarkan azab kubur. Ada 3 kelompok yang mendengarkan azab kubur. Para malaikat, Nabi Muhammad SAW, dan hewan ternak. 3 ini. Ada enggak dalilnya Ustaz? Ada. Tengok saja di buku yang sebelah kiri saya. Di jilid yang pertama, kehidupan di alam barzah. Lalu kemudian, amma ahaduhuma, adapun yang kubur satu ini, kenapa mendapatkan azab? Fakana la yastatiru minal baul. Setelah buang air kecil, tidak bersuci. Itu penyebab. Makanya taharah itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Solat tak sah gara-gara taharahnya salah. Ibadah lainnya tidak sah karena tidak dalam keadaan suci. Makanya hukum taharah itu wajib bagi orang yang akan beribadah. Wa amal akharu, adapun yang satu ini dia azab fakana yamshi bin namimah, karena dia mengadu domba. Jadi orang yang mengadu domba itu tak taubat sebelum meninggal, maka dia akan mendapatkan azab dari perbuatan tadi. Pembatasnya tu taubat tadi. Kalau dia bertaubat itu lain cerita. Apapun kesalahan kita di masa lalu, lalu kemudian kita bertaubat, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Tidak ulang-ulang lagi menyesali perbuatan itu dan beristighfar minta ampun kepada Allah. Asa ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Maka mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Dalam riwayat disebutkan, at-taibu min dzanbi, orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, kama la dzanba lahu, seperti orang yang tidak berdosa, yang tak bisa hilang kesalahan dengan manusia, hutang piutang itu tak bisa. Tapi kalau dengan Allah, tinggal solat dulu, tinggal puasa. Misalnya karena belum belajar tauhid, ketika dapat musibah, bukan malah beristighfar, bukan malah bersabar, tetapi dia malah menyalahkan Allah. Ngapalah Allah ini kok kasih saya banyak musibah, kenapa kasih saya sakit, kenapa begini. Dulu dia belum belajar, kemudian dia insaf, taubat, dan tinggalkannya itu semua. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahannya tadi. Yamshi bin namimah, mengadu domba. Lalu kemudian summa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfain. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah, yang masih hidup. Kalau kita ilustrasikan, beliau ambil pelepah kurma, beliau tebas, kemudian setelah itu dibelah menjadi 2. Fasyaqqa, syaqqa itu dibelah, nisfain kepada 2. Ditancapkanlah di kubur yang pertama, kubur orang yang kena azab karena tidak bersuci tadi, dan ditancapkan pula di kubur yang kedua, orang yang mengadu domba. Mereka ini orang yang hidup di zaman jahiliyah, zaman dahulu. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Setiap kubur itu ditancapkan pelepah kurma yang basah tadi. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasul, lima fa'alta hadza, untuk apa engkau lakukan ini? Apa fadilahnya? Apa manfaatnya? Ada enggak kegunaannya bagi si mayit di alam barzah sana? Qala la'allahu, mudah-mudahan
yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan dapat meringankan orang yang berada di barzakh, dua orang ini, selama pelepah kurma ini belum kering. Malam yaibasa itu, yabasa itu artinya kering, lam itu tidak, belum kering. Artinya apa? Selama pelepah kurma itu masih hidup tadi, maka dia kemudian beristighfar, memintakan ampun bagi penghuni kubur. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena mereka bertasbih, yusabbihuna bihamdi. Mereka walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbihnya makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah penyebabnya Bapak Ibu. Kenapa orang kita menanam itu? Ya, apakah di tengahnya tadi ataupun sekelilingnya. Tapi kalau nampak betul semaknya sudah tinggi, tenggelam pula kubur tu, jangan pula sampai begitu. Ya, sekedarnya saja supaya kita tidak takut nanti ketika ziarah kubur. Nah, ziarah kubur bagi perempuan boleh tidak? Ya boleh. Kenapa tak boleh? Tapi nanti perempuan meraung-raung di sana Ustaz. Yang meraung-raung ya enggak boleh. Karena terkadang orang tu pukul rata Bapak Ibu. Enggak boleh perempuan ziarah kubur karena nanti sana bergolek-golek dia. Enggak boleh perempuan ikut mengantarkan jenazah ke pekuburan karena nanti dia menangis-nangis. Kemudian dia golek-golek situ, koyak bajunya. Itu enggak boleh. Karena dulu di zaman jahiliyah itulah yang terjadi. Makanya kemudian Rasulullah melarang jangan ziarah kubur bagi perempuan karena imannya lemah ketika itu, karena Islam belum tersebar luas. Tapi kemudian Rasul sampaikan fazuruha, sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur itu 3 manfaatnya. Tuzakkiru anil maut, mengingatkan mati. Wa tuzakkiru anil akhirat, mengingatkan akan akhirat. Wa tuzahidu fid dunya, membuat kita hidup zuhud di dunia. Dulu ada kawan saya duduk di sini, sekarang sudah berangkat dia. Kita tengok kuburannya, membuat kita teringat, oh Masya Allah, saya juga nanti akan ikut dia. Dulu sama-sama mengaji dulu yakin, sekarang sudah berangkat duluan. Masya Allah, saya juga nanti akan susul dia. Semua kita akan menyusul tanpa terkecuali. Orang biasa, pejabat, orang miskin, orang kaya, ya, guru besar, guru kecil, itu masuk tuh Pak. Ini semua akan menyusul, nggak ada yang tinggal. Ya, nggak ada yang tinggal di dunia ini. Makanya dunia disebut tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Makanya ada istilah para ulama, bisa nak kita booking tempat kita di surga? Ya bisa. Di sini kita booking, kita tentukan. Karena untuk nanti itu ditentukan dalam kehidupan dunia. Banyak dia menanam ketika di dunia. Banyak dia beramal. Insya Allah banyak dia panen. Tak ada ditanam, tentu tak ada yang dipanen. Apa yang mau dipanen Pak? Tak ada yang ditanam. Ada yang menanam itu mulai dari muda, dikumpulkan sampai dia meninggalkan kehidupan dunia ini. Sedikit. Solat 5 kali sehari, bukan sekali 5 hari. Solat dia sedikit. Ada zikirnya pula sedikit, baca Qurannya sedikit, infak sedekahnya sedikit, hajinya ada pula. Ketika di checklist nanti satu persatu. Solat lain, berapa kali? 5 kali sehari. Ayah ikut sekali 5 hari. Aku ngil loh. Kita data dulu yang lengkap-lengkap aja. Yang lengkap persyaratannya. Puasa Senin Kamis, bulan Ramadan ada Senin Kamis. Checklist lah. Ini contoh aja nih Pak. Ini gambaran. Karena ditanya itu kan satu persatu. Haji ada, alhamdulillah dapat pula haji yang mabrur. Oh, haji mabrur ini bagaimana ini? Al-hajju al-mabrur laisa lahul jazaa'il jannah. Ini haji yang mabrur ini tidak ada balasan kecuali surga. Mau dapat tiket Pak, langsung tiket ke surga. Tapi nanti di alam akhirat tetap dia melalui proses dulu. Ada orang yang langsung bangkit dari kubur alam akhirat, ada yang langsung ke surga tanpa hisap. Ini tak banyak jumlahnya. Cuma 70.000 orang saja. Nah, selebihnya tetap melalui proses. Tengok lagi, umroh ada pula umroh yang diterima. Sedekah wakaf ada, Masya Allah, beruntung sekali. Terus satu persatu ada semuanya. Lengkaplah catatan orang ini, maka kemudian dia pun mendapatkan tiket menuju surga. Tiketnya dia berangkat sendiri-sendiri atau beramai-ramai?
Hmm. Kalau sendiri-sendiri egois sekali dia. Beramai-ramai bu, berjamaah, berkloter-kloter. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya Pak? Masuk surga berkloter. Tengok Quran surat yang ke-39. Tengok Quran surat yang ke-39. Ayat 71, 72, 73. Pak Imam hafal Pak Imam? Di kampung-kampung kita tuh selalu dibaca ayat ini Pak. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Digiringlah orang-orang bertakwa itu menuju surga zumara. Zumara itu apa artinya? Zumar. Berbondong-bondong Pak. Berkloter kalau bahasa sederhana ya kan. Kloter pertama masuk surga. Kloter Masjid Nurul Yakin Hang Tua. Dah. Siapa yang pertama? Ketuanya dulu. Nih. Kan dia yang membuat. Siapa lagi? Imamnya. Baru jamaah. Saf yang paling depan pertama Pak. Bagi laki-laki saf yang pertama. Karena itu yang utama. Makanya kalau kita lagi solat, ada saf kosong. Tak boleh menyuruh orang. Kita ambil langsung. Karena al-itharu fil ibadah mamnu'. Mendahulukan orang dalam ibadah itu enggak boleh. Pak, bapaklah maju. Enggak, saya harus maju, saya ambil. Terkadang orang kan, Pak, bapak aja ke depan katanya. Itu prinsip yang kurang tepat. Karena dalam kaidah usul fiqh, nanti tanya Dr. Mawardi, dalam beribadah itu kita yang dulu. Al-itharu fil ibadah mamnu, memudah-mudahkan orang, bapak aja dulu ya, bapaknya. Enggak, saya dulu. Karena yang pertama nanti soft berukuran. Nah, masuklah kloter ini. Kloter tercatatlah nama bapak ibu. Kloter pertama, kloter Masjid Nurul Yakin Hang Tua. Masuk. Tengok ada dalilnya, Pak? Ada? Saya dulu di kampung tuh bapak ibu, selalu saya dengar ayat itu. Apalah maknanya ya? Heran pula saya, hampir setiap malam itu imam tadi baca tuh, ini pendek ayatnya. Ayat yang sebelumnya itu tentang orang kafir masuk ke neraka tuh juga bergelomboran, berbondong-bondong satu kloter. Mungkin kloter apalah namanya ya, nggak tahu kita nama. Ini jelas orang beriman tuh kloter masjid ini, kelompok jamaah ini, insya Allah. Nurul Huda, Nurul Yakin pertama lo. Oke, baik. Insya Allah. Penting kita istiqomah. Kok ke sana pula perginya? Kok sampai ke kloter-kloter pula? Karena tadi kloter haji dah dekat berangkat haji. Nah, tulis satu persatu. Itulah Bapak Ibu yang kita kumpulkan. Saya pun kumpulkan sebagai amal. Semua yang kita lakukan hari ini adalah tujuannya untuk mendapatkan tiket menuju. Itulah, coba tanya, kenapa Bapak beribadah? Kita selaku manusiawi, saya ingin mendapatkan surga. Tapi kan surga itu, masuk surga, masuk neraka itu kan rahmat Allah. Ya, betul rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu tak akan datang tanpa amal. Allah tuh mana mungkin sayang dia. Orang yang malas, orang yang pembangkang, tidak mungkin dia sayang, Pak. Pasti Allah tuh menyayangi orang yang dekat dengannya. Tapi orang yang pembangkang tadi, Allah tidak menutup hidayahnya. Tetap diberikan hidayah dengan caranya tersendiri. Tapi Allah mana yang lebih sayang? Orang yang rajin beribadah, menjaga hatinya, rajin bersedekah, rajin sebagainya, dengan orang yang malas. Ya tentu orang yang rajin ibadah mendekatkan diri kepadanya. Maka itulah usaha kita setiap hari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itulah manfaat tadi menanam sesuatu di atas kuburan. Tempat kita kan nggak ada pelepah kurma, Pak. Jadi apa yang ada? Itu saja yang tanam. Apa yang ada itu saja yang ditanam. Nah, baik, setelah itu, nah ini juga yang diperdebatkan oleh para ulama, talqin mait. Talqin itu ada dua. Talqin sebelum meninggal dan talqin sesudah meninggal. Talqin sebelum meninggal kapan? Ketika sakratul maut. La ilaha illallah. Yang talqin ini tak ada ulama yang tak sepakat. Semua sepakat ditalqinkan. Tapi talqin setelah dikubur, ini berbeda. Sebagian sepakat, sebagian tidak. Nah, kita baca yang sepakat saya.
Kalian tak sepakat, ya tak perlu kita baca, tinggal kita, oh saya enggak mau buat, dah selesai. Nah, kalau yang buat macam mana? An Sa'id ibni Abdullah al-Audi, dari Sa'id bin Abdullah al-Audi, qala, berkata, syahidtu, aku menyaksikan Abu Umamah ini sahabat Nabi. Wa huwa fin naz'i, ketika naza'. Naza' artinya ketika nyawanya di kerongkongan. Faqala, beliau berkata ketika naza' itu, idza ana muttu, apabila aku telah meninggal nanti, fasna'u bi, maka lakukanlah terhadapku, kama amarona, sebagaimana Rasulullah perintahkan, an nasna'a bimautana, untuk melakukan apa yang sudah dilakukan kepada mayat yang sebelumnya, orang-orang yang sudah meninggal sebelumnya. Apa yang dilakukan dulu Nabi, buat juga nanti kepadaku. Ini yang berkata siapa? Abu Umamah. Ya, Abu Umamah ketika dia naza'. Siapa yang menyaksikan ini? Namanya Sa'id bin Abdullah al-Audi. Sa'id bin Abdullah al-Audi menyaksikan Abu Umamah. Abu Umamah ini ketika naza', dia katakan, kalau aku meninggal nanti, maka buatlah seperti buat Nabi. Apa yang dibuat Nabi terhadap sahabat-sahabat kita dulu, buat juga nanti kepadaku, kata Abu Umamah. Faqala, idza mata ahadun min ikhwanikum, apabila salah seorang di antara ikhwan, saudara-saudara kalian meninggal, fasawaitumit turaba ala qabrihi, kubur, ratakan tanahnya. Falyakum ahadukum, maka hendaklah berdiri salah seorang di antara kalian, ala ra'si qabrihi, di bagian kepala kuburnya. Jelas di sini Bapak Ibu? Salah seorang berdiri di bagian kepala kuburnya. Summa liyakul, kemudian ucapkan, ya fulan, wahai si fulan, anaknya si fulan. Siapa namanya? Misalnya Ahmad contohnya. Wahai Ahmad, anaknya orang ini. Fa innahu yasma'u wa la yujib, sesungguhnya dia dengar tapi tak menjawab. Ya fulan, kata dia. Yo, apa pak? Kata, tu balik habis itu pak. Sama kayak kita ini. Ini menjadi kiasan Bapak Ibu. Orang yang mati itu dengar enggak? Yang dengar yang mana? Jenazah itu dengar enggak? Jadi bukan jenazah tuh. Kalau jenazah tuh dengar, dia Pak, mengeri tuh. Apalagi sampai duduk dia. Jadi ini maksudnya kata para ulama, amal-amal kita, inna a'malakum, sesungguhnya amal kalian, tu'radu, diperlihatkan, ila aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amal kita yang di dunia ini ditampakkan, diperlihatkan kepada ahli keluarga kalian yang sudah meninggal. Amal baik orang itu, fa in fa'alu khairan, andai yang hidup itu melakukan amal baik, istabsyaru bihi, mereka di barzakh sana bergembira ria. Ditampakkanlah Bapak Ibu solat hari ini, ditampakkan kepada mereka. Mereka pun bergembira. Bapak Ibu berpuasa nanti mulai awal Zulhijjah sampai 8-9, ditampakkan semua amal baik itu. Mereka bergembira. Berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad tadi. Sesungguhnya amal kalian ditampakkan, diperlihatkan kepada ahli keluarga kalian yang sudah meninggal. Jika mereka yang hidup melakukan amal baik, mereka bergembira. Jika yang hidup itu melakukan amal buruk, mereka berdoa, Allahumma la tumithum hatta hadaitahum. Ya Allah, kata mereka, jangan engkau wafatkan ahli keluargaku itu sampai mereka mendapatkan hidayah. Sampai segitu Bapak Ibu. Ini hadis ini siapa yang bantah? Ini hadis Nabi, bukan pendapat ulama. Enggak gitu maksudnya Ustaz. Jadi maksudnya gimana? Jelaskanlah. Oke, baik. Wala yujib, dia tak dengar. Sama seperti ini Bapak Ibu, kisah ketika jenazah Abu Jahal dan beberapa jenazah yang meninggal di perang Badar dimasukkan ke sumur. Ingat kisahnya? Ini selalu disampaikan mungkin oleh Ustaz Sutrisno Badrun. Ketika jenazah itu sampaikan, kalian Abu Jahal, abu-abu yang lain, ala-apa alun apa yang dijanjikan Tuhan kalian tu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, mereka dengar enggak? Iya, mereka dengar, kata Nabi.
Tapi yang itu enggak dengar. Ya tentu kan itu kan dah mati. Fisik ni kan dah mati. Mereka dengar, mereka ditampakkan apa yang sudah mereka buat itu. Tapi mereka tidak bisa menjawab, kata Nabi. La yujib. Tapi mereka tak bisa menjawab. Summa yaqul ya fulan bin fulan fa innahu yastawi qa'idan. Sesungguhnya dia duduk. Teks ini jangan pahami letterlek. Duduk dia di kubur tu, Ustaz. Macam mana dia duduk? Sama semacam ini Bapak Ibu. 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat datang. Ya nak Bu? 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat datang. Betul tak Pak? Ibu-ibu betul tak? Itu tak betul. Kalau 6 langkah berarti enggak datang. Kalau 5 langkah berarti enggak datang. Kalau kuburannya dijaga security berarti enggak datang-datang. Kalau kuburan samping masjid ramai terus, macam mana Pak? Kalau ada orang kaya sebelum dia meninggal, nanti kalau saya meninggal maka tolong kontrak security, kata dia, 10 tahun untuk jaga kuburan saya. Untuk apa Pak? Kata anaknya. Ayah, kata dia, supaya kuburan saya tidak didatangi malaikat mungkar nangkir. Kalau mesti 7 langkah, enggak begitu. Bukan 7 langkah. Karena orang meninggal itu proses tanya jawabnya di barzakh. Kubur tadi sebagai tanda, sebagai keberadaan kita pernah hidup di dunia ini. Baik. Yastawi qa'idan, dia pun duduk. Ya fulan bin fulan arsyidna rahimakallah walakin la tash'urun. Tapi mereka tak mengerti, memahaminya. Fakul, maka ucapkanlah, uzkur ma kharajata alaihi minad dunya. Ingat apa yang kamu bawa dari dunia ini. Syahadatan Allah ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad hamba dan rasulnya. Wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama. 4 adalah pokoknya. Tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama, tentang Al-Quran. Ada yang bertanya, Pak, jangankan yang dah mati Ustaz, yang hidup yang hidup aja tak mendengarnya, apalagi yang mati. Memang tak mendengar. Kita tadi katakan ini dilakukan oleh sahabat Nabi. Persoalannya bukan dengar atau tidak. Kita ikut apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, berpahala. Memanglah orang itu mana dengar lagi, kenapa sudah mati? Nah, yang mendengar itu yang mereka di barzah. Makanya nanti orang yang di barzah itu mereka menyesal. Kenapa dulu saya tak beramal? Nanti pembahasannya ketika sampai di alam barzah. Nah, itulah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya mereka kalau ada yang mentalkinkan di lingkung kita melakukan itu, tujuannya mengikut apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Tapi kalau kami tak buat, macam mana Ustaz? Ya tak ada masalah. Tak ada problem. Namanya tadi kita sebut sunnah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dahulu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tinggal satu lagi. Talqin mayit yang terakhir, doa. Namanya doa tasbit. Dalil Al-Qur'annya, Quran surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Doa tasbit itu maknanya doa pengokohan. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan orang yang ditanya wasalulahu bitasbit, mintakan kepada orang ini tasbit, pengokohan. Fa inal ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Kita punya anak kita sudah belajar dengan dosen di sekolah, sudah beli buku, sudah diskusi dengan kawan-kawannya. Besok ujian. Ketika akan ujian, dia pun malamnya telepon ayah maknya. Mak, doakan saya ya, supaya besok saya kuat menghadapi ujian. Padahal yang ujian itu bukan maknya tadi, hanya doa saja. Minta supaya dia mampu menjawab ujian. Nah sekarang kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ayah, mak, kawan kami ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Kita bermohon kepada Allah. Dikabulkan atau tidak bukan urusan kita. Karena pengkabulan itu ya tergantung Allah.
Makanya kita disebut hamba yang lemah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Kalau tidak Allah kabulkan, ya terserah Allah. Karena itulah tanggungjawab kewajiban kita selaku manusia. Kita doakan orang-orang yang sudah meninggal. Boleh tidak mendoakan mereka? Banyak sekali dalilnya, dan berkali-kali sudah kita sampaikan manfaat fadilah dalil Al-Quran ataupun hadis mendoakan orang yang sudah meninggal. Kalau tak percaya, suruh dia mati dulu. Nah, itu lagi obatnya, Pak. Karena dalil sudah kita sebutkan ayat hadisnya. Itu penjelasan kita pada pagi ini. Jadi ada lebih kurang 12 amalan sunnah. Ya, satu termasuk qiyas tadi, azan, yang dapat kita lakukan setelah penguburan jenazah. Baik, pertanyaan ini boleh bagi siapa saja. Coba sebutkan 6 dari yang 12 itu. Ya, silakan Ibu. Mak koncang Ibu tuh. Ya, 1. Oh, waalaikumsalam. Istighfar. Ya. Baik, 2. Baik, 4. Di dalam kubur. Gimana dalam kuburnya namanya? Di atas kuburan. Ya. Baik, 5. Satu lagi. Ikat tali, buka tali. Masya Allah. Ini sama-sama, Bu. Ini buku doa. Nah, di sini termasuk juga doa tasbih yang bagian terakhir tadi. Ini silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu. Ini. Ya. Tolong kasih. Ya. Itu doa, isinya buku doa yang ditulis oleh kawan saya. Jadi kawan saya ini menulis kumpulan-kumpulan doa, termasuk doa setelah solat dan doa bagi si mayit. Banyak sekali doa. Dan doa inilah sebagai senjata kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau hafal doa, atau mungkin kita tidak bisa hafal doa, tapi kita berikan kepada anak kita, kepada keluarga kita, atau kita hadiahkan kepada orang, terserah. Dan itulah yang dipegang ada nanti, dan mudah dibawa kecil, enak, dan hardcover lagi. Oke, baik. Ya, baik, silakan Pak. Saya pernah lihat di kampung, ketika dikubur itu, si mayat dimasukkan, dia azan di dalam itu, pihak keluarga dia. Boleh? Ya, itu yang kita bahas tadi, yang nomor 9 tadi. Oh, tertinggal tadi. Iya, itu sebagai kias, Pak. Karena dulu lahir ke dunia diazankan. Nah, maka ketika dia akan pergi diazankan lagi. Tadi kita bacakan teksnya, disunahkan juga azan selain untuk solat. Kalau orang dulu ada beberapa keadaan ketika terjadi kebakaran disunahkan azan. Itu memberitahu. Ketika ada hewan buas disunahkan azan di situ. Jadi bukan dalil hadis, apalagi ayat Al-Quran, tetapi sebagai qiyas. Qiyas ini apa? Nah, dulu lahir ke dunia diazankan, maka nanti dihantar diazankan lagi. Dengar nggak dia Ustaz? Ya tentu kalau sudah mati kan nggak dengar lagi Pak, sudah terputus semua kan. Tapi amal baik kita diperlihatkan kepada ahli keluarga kita yang sudah meninggal, berdasarkan riwayat Imam Ahmad. Baik. Baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak Ibu. Pada dasarnya nikmat-nikmat yang akan kita dapat ataupun nauzubillah balasan yang didapat seorang itu perkara gaib. Pada dasarnya gaib. Karena itu masuk ranah gaib. Jelas sampai di sini? Alamnya di alam barzah. Ranah gaib.
Tapi terkadang ada orang-orang yang tak percaya, tak yakin betul nak ada azab itu. Tengok, tapi jangan tengok videonya. Namanya Agus Mustafa. Enggak ada azab kubur tu katanya, Pak. Ada yang ikut itu? Ada, Pak, ya? Agus Mustafa namanya. Jangan diikuti kajiannya. Azab kubur tu enggak ada. Atau tasawuf apa namanya? Tasawuf cangkir apalah namanya itu. Jadi enggak ada azab kubur tu kata dia. Kenapa? Karena kalau jenazah ni sudah ada hancur, apa yang mau diazab? Jadi azab tu kata dia azab psikologi. Pening pula apa? Ada azab psikologi, azab fisikis kata dia. Macam orang tidur katanya. Nah, hakikatnya nikmat kuburnya sejauh mata memandang ada kan? Kemudian taman-taman surga itu adalah perkara gaib berdasarkan dalil, bukan di kuburan tadi. Nah, azab juga begitu. Tetapi terkadang karena ada orang-orang yang tidak percaya dengan seperti itu, Allah tampakkan 1-2 contoh sebagai pelajaran, ya, ditampakkan. Karena nanti kalau mesti begitu, maka Fir'aun sampai hari ini paling enak hidupnya. Kenapa gitu, Pak? Tinggal di Mesir, di gedung mewah lantai 2, selalu dikunjungi orang, pakai AC lagi, Pak, mewah tempatnya. Nengok Fir'aun itu tahun 2009 $200 dibawa ke kawan, Pak. Nengok Fir'aun kita yuk, kata dia. Boleh, saya bilang. Tapi bayar $200. Mending bayar kos. $200 itu 3 juta waktu itu. Karena $1.500. Nah, kalau zohirnya tengok memang enggak dapat azab. Tapi Al-Quran mengatakan an-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus saah. Maka hakikatnya dia mendapat azab di barzah meskipun fisiknya terjaga. Tapi ada 1-2 kasus yang Allah tampakkan itu sebagai bukti azab itu ada. Ditampakkanlah. Mana tahu ada orang yang hanya yang zohir aja dia percaya, yang tak zohir dia tidak percaya. Maka seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Baik. Di mana? Siksanya di mana? Ya, di alam kubur ya. Bukan di kuburan kan? Ya, baik. Tuntas, tak beres. Ya. Baik. 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 Ya. Ya. Kalau menanam pohon memang merusak dia, Pak. Ya, kalau pohon betul dia merusak. Ya, karena pohon itu kan besar dia akan pecah kebun. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi, perbuatan Nabi itu ada yang Nabi katakan, solatlah seperti kalian aku solat. Dan sebelum sampaikan, ada perbuatan Nabi itu tidak disebutkan oleh Nabi berdasarkan perintah, tapi dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi buat, kita buat. Boleh atau tidak? Tapi Nabi tak ada sebutkan, tapi Nabi lakukan. Nah, saya kembalikan tu Bapak Ibu. Nabi melakukannya. Kemudian kita tiru apa yang dilakukan Nabi itu. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa sunnah?
Karena dibuat Nabi. Ya. Perbuatan. Karena kan pengertian hadis Nabi itu apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, bagaimana sifatnya. Nabi berjalan santai cepat, Pak. Ada nggak nyuruh kita jalan cepat dia? Ada nggak? Tapi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, Nabi itu kalau berjalan kencang. Nah, kemudian kalian apa namanya umat Islam berjalanlah cepat seperti saya. Kan nggak begitu? Cepat. Nah, kita tiru itu. Maka meniru ittiba namanya. Meniru apa yang dibuat Nabi itu, maka itu ittiba. Rupanya Nabi buat tadi seperti kubur nyiram tadi, Pak. Nyiram tadi. Nabi buat. Kita boleh nak buat? Kalau ada yang buat, ya kenapa Bapak buat? Ya karena ada hadis Nabi buat. Tapi ada enggak perintah? Nah, kembali ke yang tadi. Hadis itu adalah apa yang dikatakan oleh Nabi min qaulin au fi'lin, perbuatan Nabi. Nah, menyiram itu termasuk perbuatan Nabi enggak? Perbuatan Nabi. Menanam tadi termasuk perbuatan Nabi enggak? Perbuatan Nabi. Jelas sampai di sini? Ya, berarti apa yang dilakukan oleh Nabi maka boleh kita tiru. Semua, makanya sebut sunnah. Semua apa yang dilakukan Nabi itu kecuali ada beberapa. Seperti misalnya nih, istrinya lebih pada 4. Apa nak boleh? Tak boleh itu, Pak. Ya, khusus itu. Tapi kalau menanam tadi kita ikuti pula. Maka kita sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau sampai merusak, ya tak boleh sampai merusak. Makanya sebut pelepah kurma. Nah, apakah itu kekhususan Nabi yang melakukan itu? Kalau begitu, apakah itu dengan syafaat dari Nabi? Kata Nabi, mudah-mudahan orang ini, ada dua makna di situ, doa. Yang kedua ada mengatakan, maka di situ para tumbuhan ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sempat sampai merusak, ditanam di situ kebun sawit saya bilang tadi. Pokok sawit, pendurian, apalagi yang besar-besar, pokok mahoni. Kalau itu ya enggak, Pak. Sampai merusak dia enggak boleh. Jadi jelas sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi memang itulah pengertian hadis, apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, bagaimana sifatnya, bahkan diam Nabi pun, Nabi diam nih. Kalau Nabi itu senyum, apa namanya? Kalau Nabi itu ketawa, Nabi tak ada suruh begitu. Tapi karena Nabi sifatnya seperti itu kita tiru. Namanya ittiba, mengikut apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ketahui tentang permasalahan hadis. Baik, mungkin ada lagi? Cukup ya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah pada pagi ini dapat kita tuntaskan amalan ini. Amalan ini sekali lagi adalah amalan yang boleh dilakukan. Kalau menimbulkan mudarat dan sebagainya, maka tak perlu berlama-lama di situ. Makanya kita sebut judul itu amalan sunnah tadi, bukan amalan wajib. Dilakukan oleh seorang bagus, tak dilakukan tidak apa-apa. Baik. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam. Baik. 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 Wa takhtalifu adla'uhu, tulang rusuknya saling menikam, dihimpit oleh bumi. Berarti kalau dihimpit oleh bumi, pemaknaannya bumi itu menjepit. Berarti mengecil kan? Betul bumi itu mengecil. Sebesar itu juga nampaknya, Pak. Maka yang paling enak dari Fir'aun tadi, Pak. Kalau Fir'aun itu berarti nggak dihimpit-himpit dia. Enak hidupnya itu. Siapa lagi Presiden Turki itu? Mustafa Kemal. Itu kan enak sekali itu, dijaga terus.
Sampai hari ini kan nggak sepi Bu kuburnya. Jadi bagaimana sebenarnya pemahaman ini? Yang dimaksud Nabi itu di alam barzakh tadi. Makanya kita sebutkan alam barzakh, alam kubur, bukan kuburan. Ada orang jahat nih Pak, ini contoh nih, jahat kali betul dia. Takut dihimpit kubur dia, kemudian dia bilang, nanti saya jangan dikubur ya, dibakar aja. Selamat berarti. Jadi kenapa disebut alam kubur? Karena pada umumnya orang meninggal dikubur. Pada umumnya. Ada orang jahat lagi, tak pernah berbuat baik. Tiba-tiba berenang Sungai Siak, diterkam buaya. Tulang rusuknya tidak dapat Pak, di dalam perut buaya tu. Atau hanyut, kemarin ada yang hanyut kan di Sungai Siak tu. Dimakan ikan, habis lah tu. Jadi hadis itu betul, tak salah. Makanya hadis itu menyebutkan wa takhtalifu adla'u, tulang rusuk itu saling menikam. Ini menunjukkan adanya azab di alam kubur. Apakah betul di kuburan itu? Tadi ibu tadi tanya, ada 1-2 kasus yang Allah tampakkan. Contoh seperti itu. Kalau mesti di kuburan itu adalah azab, yang paling enak Fir'aun lah Pak. Paling enak di hari ini. Kadang nggak ada tulang rusuknya, apa yang mau ditikam situ? Dijaga, dimewahkan, dapat duit lagi dia. Amal jariah tu bagi dia tu. Dan bahkan orang mati tenggelam itu matinya syahid. Fir'aun tenggelam matinya. Tenggelam di Laut Merah. Jadi itu tidak berlaku. Karena gaib itu adalah sesuatu yang tak sampai oleh akal. Makanya tidak pembahasannya di dunia, tapi di alam lain. Alam lain itulah yang kita sebut dengan alam kehidupan. Begitu Pak. Dan mereka orang sudah meninggal itu tahu apa yang dilakukan oleh ahli keluarganya di dunia. Nah, seperti apa pengetahuan mereka? Nah, itu yang manusia tak sampai lagi. Tapi Nabi sebutkan, ditengokkan amal kalian. Kalau kalian berbuat baik begini, buat buruk begini. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Pastinya Bapak Ibu, pastinya ini mau dipastikan nantilah. Ya mati dulu kita. Mau dipastikan betul seperti apa? Itulah. Mati dulu. Tapi kan nggak mesti. Ada orang, mohon maaf, ada Bapak Ibu yang kena asam urat? Ada. Mau dipastikan sakit makan kacang dulu? Kan enggak kan? Cukuplah dikasih tahu dokter jangan makan kacang Pak. Nanti bongkak asam uratnya. Enggak, saya mau pastikan dulu. Akan sudah diberitahu. Kan enggak mesti kita uji coba Pak. Itu kita tinggalkan aja lah tuh larangan-larang tadi. Insya Allah tidaklah bangkit asam urat tadi. Yang kolesterol, jangan banyak makan santan-santan nanti bangkit kolesterolnya. Enggak dokter, saya pastikan dulu betul nak nih. Habis itu meraung-raung dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.